Artis wanita terkenal tidak sengaja jatuh ke dalam kolam renang. Namun tanpa diduga malah terlempar masuk ke dalam buku yang baru saja dia baca. Dalam cerita aslinya, tokoh utama wanita berusaha keras untuk menyenangkan pria yang dia sukai. Tapi malah disingkirkan oleh wanita licik yang operasi plastik dan naik ke posisi utama. Hingga akhirnya tokoh utama jatuh ke air dan tenggelam sampai mati. Sekarang wanita itu malah terbangun di tubuh tokoh utama dan berhasil naik dari kolam renang dengan selamat. Hal ini membuat wanita licik sangat terkejut. Saat menyadari dirinya benar-benar masuk ke tubuh tokoh utama yang malang, wanita itu diam-diam membuat tekad. Dia harus mengubah takdir. Tidak boleh mengulangi tragedi yang sama. Jadi dia memutuskan untuk mengubah sifat aslinya yang manja dan arogan, dan menghadapi semuanya dengan cara berbeda. Saat itu wanita licik memegang tangannya dan mendekat. Berpura-pura berkata bahwa dia boleh marah atau memukul, asal jangan terlalu marah. Wanita merasa jijik melihat tampang pura-puranya, lalu meminta mereka mengganti baju dan tasnya yang basah, dan mengakhiri masalah begitu saja. Pria itu merasa aneh. Wanita yang biasanya selalu nurut padanya, sekarang seperti orang yang berbeda. Dia tidak tahu. Wanita itu memang sudah bukan lagi orang yang dulu selalu memanjakannya. Dia kini sedang duduk di mobil sahabatnya, mendengarkan cerita sahabatnya tentang kejadian yang dialami sebelumnya. Seiring cerita dari sahabatnya, wanita itu mulai mengingat kembali alur cerita asli dari buku itu. Saat itu dia baru sadar kalau dirinya ternyata sudah menikah, dan suaminya adalah seorang bos besar yang arogan. Pernikahan mereka hanya karena urusan perjodohan keluarga. Tapi pria itu tampan dan kaya. Setiap bulan memberinya 20 juta sebagai uang bulanan. Wanita itu langsung mencari-cari di dalam tasnya. Dan benar saja dia menemukan kartu hitam edisi terbatas. Dia pun mulai tertarik untuk menaklukkan pria itu. Lalu meminta sahabatnya untuk mengantarnya ke rumah sang bos. Setibanya di villa sang bos, dia ingat bahwa menurut perjanjian sebelum menikah, dia tidak boleh datang ke tempat itu tanpa alasan. Tapi dia tidak peduli. Langsung menuju kamar utama. Namun hingga tengah malam sang bos belum juga muncul. Dia tidak tahu kalau sang bos menderita insomnia. Saat wanita itu turun untuk minum air karena bosan, dia tidak menyadari ada seseorang yang duduk di sofa belakang. Saat dia meletakkan gelas dan hendak duduk di sofa, tanpa sengaja dia langsung duduk di pangkuan orang itu. Dan saat melihat wajah sang bos, dia langsung berdiri dan meminta maaf, menjelaskan bahwa dia hanya turun untuk minum dan tidak bermaksud mengganggu.